Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wasirajam munira. Fa sholawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Wallahu a'lam bimradih bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayatul ijji wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan umat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkalan melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kepada seluruh para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus belasiman wa khususon kepada seluruh jamaah Ribatman Hikmah dimanapun berada. Sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, pertama-tama yang terhormat kepada kesepuhan, yaitu Rai Ustadz Cecep, juga kepada kesepuhan Pangresa Abayan Santang, dan juga kepada kesepuhan yang terhormat Mas Pram, dan begitu pula kepada Pangresa Bandung ya, Bandung ya. Alhamdulillah nih, kita punya sahabat baru nih. Alhamdulillah. Yang kesemuanya yang sangat Al-Fakir hormati. Dan begitu pula kepada para juama, para pemangku negara dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, bupati, sampai presiden, yang sangat Al-Fakir hormati, yang sangat Al-Fakir ta'zimi. Dan tiada lupa pula kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Ribatman Hikmah yang sangat Al-Fakir banggakan. Dan begitu pula kepada seluruh yang tidak sempat Al-Fakir sebut. Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bermuajah, beriztimah di tempat yang sangat mulia ini menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul, bersatu di majelis taklim ini. Ini adalah suatu tempat yang sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Jadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat kita seperti ini disebutnya adalah riyadul jannah, taman surga. Sehingga para sahabat menjawab, apa ya Rasul, riyadul jannah itu, taman surga itu? Kata Nabi, majalisul ilmi. Jadi tempat apapun, dimanapun, seperti apapun keberadaannya, kalau di dalamnya ada hilqatu dzikri, ada pembahasan tentang ilmu-ilmu keagamaan, atau diadakannya riungan-riungan atau zikir-zikir, seperti inilah, seperti apapun tempatnya, dimanapun letaknya, maka itu adalah taman surga. Para tahu, apabila menemukan tempat-tempat seperti ini, kata Nabi, berbahagialah, senanglah, dan masuklah ke situ. Insya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita ini sejatinya kita berada di taman surga. Alhamdulillah. Artinya apa? Ya artinya ini adalah suatu kegiatan yang sangat dicintai, yang sangat disenangi, yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita duduknya di tempat ini 1 jam saja menurut hadis Nabi, maka kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelebihannya kita hadir di tempat pengajian ini, apapun ibadah kita, walaupun kita belum mumpuni dengan ilmunya yang harus dilaksanakan, tapi selagi kita masih bergaul, masih aktif belajar, maka tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang apa? Kata Nabi, ayatul ijji. Jadi ayat yang besar, yang mulia. Sebenarnya ayat Al-Quran itu semua mulia. Ayat Al-Quran itu semua mulia. Semua mulia. Tapi ada yang kata Nabi yang spesial mulia. Apa? Yaitu ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yatahid walada. Dan di sini katakan ya Muhammad, bahwa semua pujian itu adalah kepunyaan Allah. Ya, itu pujian-pujian tentang hal apa-apa yang kelebihan dari kita, yang bisa dipuji oleh semua orang, itu pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah. Yang mana Allah itu lam yatahid walada, Allah tidak mempunyai anak. Walam yaklau syarikun fil mulki, dan Allah pun tidak mempunyai syarik, rekan, teman di dalam mengurus kerajaan. Walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli, dan Allah itu adalah bukan penolong orang yang jahat. Wa kabirhu takbiro, maka besarkan Allah dengan kebesarannya. Jadi ayat, kandungan ayat ini adalah suatu ayat yang sangat mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aplikasikan arti ayat ini ke dalam hati sanubari kita. Resapi, masuk ke sanubari kita. Inilah adalah ayat yang mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita tidak bisa tidak, harus membicarakan tentang apa yang sekarang lagi benar-benar menjadi suatu pembahasan. Apa? Yaitu adalah berantakannya nasab Habib Ba'alwi. Itu jadi nasab Habib Ba'alwi ini berantakan. Berantakan bagaimana? Ya kan gini, mereka mengaku durian Nabi. Mereka mengklaim keturunan Nabi.
bahkan kekeh petekeh, membela mati-matian, apapun dilakukan demi membela dirinya, demi mempertahankan nasabnya. Tapi nasab itu bodong, berantakan. Kenapa bisa berantakan? Ya kita gini aja. Pertama, adanya istilah Habib itu adalah di abad ke-9. Yang mana kitabnya itu adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kitab itu adalah disusun oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Di dalam kitab itu ada susunan nasab. Mana itu Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran adalah bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Maulana Dawilah. Maulana Dawilah bin Ali Sohib Darah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Alwi bin Ubed bin Ubed, terus Ubed bin Isya, Isya bin Muhammad, Muhammad bin Himham, Himham bin Aun. Tapi mereka kekeh mengakui Ubaidillah bin Said Ahmad. Sedangkan Said Ahmad tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Dari kitab abad ke-3 sampai abad ke-9 menyatakan bahwa Said Ahmad anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak Ubaidillah, karena Ubaidillah itu adalah anaknya Isya, Isya anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Himham, Himham anaknya Aun. Tapi mereka mengakunya, kata mereka, Ubaidillah itu anak Said Ahmad. Sedangkan di kitab Syajaratul Mubarakah jelas-jelas disebutkan. Jadi anak Said Ahmad itu hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan dalam kitab-kitab yang lain pun sama, tidak disebutkan bahwa Ubaidillah itu anak Said Ahmad. 550 tahun setelah meninggalnya Said Ahmad baru mengakui bahwa Ubaidillah adalah keturunan Said Ahmad. Dari mana itu? Habib Ali Asy-Syakran tahunya bahwa leluhurnya Ubaidillah itu adalah anak Said Ahmad, karena tidak ada kitab yang menerangkan. Inilah berantakannya nasab Habib Alwi. Jadi sekali lagi, Habib Alwi bukan keturunan Nabi karena tidak terverifikasi. Tidak ada satu kitab yang menerangkan bahwa leluhurnya adalah keturunan Said Ahmad. Oleh karena itu, dari mulai sekarang, jangan punya kita rasa keyakinan bahwa Habib itu adalah turunan Nabi. Jangan. Dan para muhibbin, para pecinta Habib, jangan sampai meyakini bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Silahkan mengakui keturunan Nabi, asal buktikan kitabnya apa yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan Said Ahmad. Ya tentu kitab yang sejaman, ya walaupun tidak sejaman, ya maksudnya ya jangan terlalu jauh lah. Kalau ini kan ada kitab yang menyatakan nyambung ke Rasulullah, kan itu abad ke-9, udah 550 tahun. Jadi kita berpikir ini 550 tahun dia menyatakan keturunan Said Ahmad, ini dari mana tahunya gitu kan. Sedangkan kitab-kitab yang dulu sudah dinyatakan 3 gitu, seperti itu. Dan yang menyusunnya itu pun Habib juga gitu. Jadi ini benar-benar meragukan semua orang yang punya otak seperti itu. Jadi sekarang silahkan jawab oleh para Habib, beri bukti oleh para Habib atau pembela-pembela Habib, silahkan. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh permusuhan, tidak boleh kita menghina, tidak boleh. Justru kita di dalam hal ini hanyalah kita saling menasehati, saling tolong menolong gitu.
Kenapa? Karena ancaman berat bagi orang yang mengaku duriah tapi ternyata bukan duriahnya, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi sudah bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar." Jadi barang siapa yang mengaku keturunan satu keturunan tapi bukan keturunan itu, mereka tidak ada di dalam itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka ancamannya adalah neraka. Tidak takutkah kita dengan hadis itu? Makanya kalau menurut Al-Fakir, ya udah. Kalau kita memang tidak bisa memberi bukti, tidak bisa memberi dalil, tidak mau tes denda, ya untuk apa? Karena logikanya begini, kalau kita misalkan punya mobil, ya ditanya STNK, ya pasti kita memberikan. Tanya BPKB, pasti kita memberikan. Walaupun tidak memberikan, memberi keterangan yang jelas lah misalkan. Kalau BPKB-nya misalkan di bank, ya dibilang di bank. Atau misalkan ini memang hanya STNK, BPKB-nya enggak ada keterangan jelas. Ini kan enggak ada keterangan seperti itu. Hanya ngaku-ngaku saja tanpa keterangan gitu. Ini berbahaya ini. Kalau ini kita diamkan, dan nanti bukan hanya Ba'lawi yang mengaku keturunan Nabi, siapapun bisa mengaku mereka keturunan Nabi. Sangat berbahaya. Sedangkan Nabi ini adalah suatu makhluk Allah yang sangat suci, disucikan. Kalau kita sembarangan orang pada mengaku keturunan Nabi, sedangkan kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi, na'udzubillah, ini hanyalah mengkotori, menghinakan nasab suci Rasulullah. Jadi oleh karena itu, kita semua jangan diam, kita semua jangan api-api, jangan cuek, harus punya giroh kita. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka wadabdi harus diselidik oleh kita. Kenapa? Supaya jangan sampai ada orang yang ngaku cucu Nabi dengan tidak bisa memberikan bukti. Tidak adakah keturunan Nabi? Banyak tentu. Tapi yang jelas, kalau Habib Ba'al itu adalah bukan keturunan. Menurut penelitian kitab nasab, kitab sejarah, ahli filologi, ahli genetik, dan dilihat daripada kehidupan dia sehari-hari, akhlak dia adalah tidak sesuai dengan sifat Nabi. Oleh karena itu, dengan adanya seperti itu, ayo kita sadarkan mereka para Habib supaya mengakui bahwa dia adalah bukan keturunan Nabi, dan kita sadarkan para pengikut Habib itu supaya dia sadar dan mengakui bahwa Habib itu memang bukan duriah Nabi. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf atas salah khilaf dan keliru. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.